Jangan lupa subscribe di YouTube channel Metro TV News dan juga nyalakan notifikasinya. Pemirsa, terima kasih Anda masih bersama kami dalam Metro Siang, kali ini dalam segmen Fact Check. Nah, terkait dengan obrolan dan juga diskusi transisi pandemi COVID-19 di Indonesia yang diharapkan bisa menjadi endemi, ini sebenarnya sudah beberapa kali diperbincangkan. Tidak hanya di kalangan pemerintahan saja, tapi juga di masyarakat. Terakhir pemirsa, yang baru-baru ini terjadi adalah 25 April 2022 pada saat sedang melakukan peninjauan di sirkuit Formula E, Presiden Joko Widodo kembali menyinggung soal transisi pandemi COVID-19 menuju ke endemi. Kita akan dengarkan bersama terlebih dahulu apa yang disampaikan oleh Presiden Joko Widodo terkait dengan hal ini. Pertama memang mudik kita perbolehkan karena melihat angka-angka kasus harian memang sudah sangat rendah dan kasus aktifnya kan sudah di bawah 20.000, memang rendah. Tetapi apapun ada masa transisi yang kita masih harus hati-hati. Saya tidak ingin kayak negara-negara lain langsung buka masker. Enggak. Ini masih ada transisi kira-kira 6 bulan. Kita lihat seperti apa, baru nanti silahkan kalau yang di luar ruangan buka masker, kalau di dalam ruangan masih tetap pakai masker. Ada tahapan-tahapan dan kita tidak perlu tergesa-gesa. Pemirsa, pertanyaannya adalah bisakah dan siapkah Indonesia untuk masuk dan melakukan transisi dari pandemi menuju ke endemi? Sebenarnya pernyataan dari Presiden Joko Widodo ini bukanlah yang pertama kali disampaikan oleh Presiden pada 25 April silam. Sebelumnya Presiden Jokowi juga sudah pernah menyampaikan hal yang sama beberapa kali. Bahkan pernyataan yang paling pertama itu disampaikan 27 September 2021 dari akun Instagram resmi Presiden Jokowi. Kemudian yang baru-baru ini juga pada 18 Februari 2022, Jokowi juga menyampaikan kalau vaksin dan juga protokol kesehatan bisa ditingkatkan secara masif. Jokowi optimis kalau pandemi bisa segera bertransisi menjadi endemi di Indonesia. Jadi apa yang disampaikan oleh Presiden ini adalah sentimen positif bagi masyarakat untuk bisa menerapkan dan juga melaksanakan vaksinasi serta protokol kesehatan dengan lebih disiplin. Kita harus lihat pula pemirsa bagaimana situasi dari pandemi COVID-19 ini sebenarnya di Indonesia per hari ini. Nah, yang saya paparkan di sini ini adalah grafis dari kasus terkonfirmasi positif COVID-19 yang ada di Indonesia. Kalau kita lihat di garis kuning ini pemirsa, dari awal masa pandemi sampai dengan bulan April 2022, kita pernah mencapai kasus tertinggi dari 1, 2, dan 3 kali titik puncak. Yang paling banyak adalah pada 16 Februari 2022 ada penambahan 59.635 kasus. Kalau kita lihat bagaimana dengan hari ini, di 26 April 2022, data yang terkonfirmasi ternyata kasus terkonfirmasi di Indonesia hanya ada penambahan sebanyak 576 kasus saja. Jadi kalau seandainya kita membandingkan antara 576 dan penambahan 59.000 kasus, ini ada perbedaan yang sangat signifikan. Jadi sekarang penambahan kasus terkonfirmasi di Indonesia jauh lebih sedikit ketimbang masa puncak penambahan kasus. Begitu pula dengan angka kematiannya. Angka kematian di Indonesia per 26 April hanya bertambah 30 orang pemirsa. Tapi kalau ditotalkan memang sudah mencapai 156.000 jiwa yang menjadi korban akibat masa pandemi COVID-19 ini. Nah, dari sini ini mungkin menjadi salah satu referensi dan juga pertimbangan mengapa Presiden menyampaikan pada saat memasuki masa transisi tentu masyarakat diminta lebih waspada dan juga senantiasa hati-hati. Pada saat sudah menyampaikan pernyataan-pernyataan seperti itu, baik dari Presiden, kemudian dari institusi pemerintah, ada juga penyesuaian aturan masuk ke Indonesia yang juga dilakukan dan juga diterapkan. Ini berdasarkan surat edaran Satgas COVID-19 nomor 17 pemirsa. Bahkan untuk masuk ke Indonesia, kalau dulu ada aturan karantina bahkan bisa mencapai 14 hari, sekarang sudah ditiadakan. Kemudian diminta untuk bisa menunjukkan hasil negatif tes PCR maksimal 2 kali 24 jam sebelum keberangkatan. Pada saat tiba di Indonesia melakukan pemeriksaan ulang dan diwajibkan untuk sudah vaksinasi dosis kedua atau ketiga minimal 14 hari sebelum tiba ke Indonesia.
Ini adalah bentuk-bentuk penyesuaian yang dilakukan oleh pemerintah, tentu bergantung pada perubahan kondisi di Indonesia hari ini. Selanjutnya pemirsa, kita lihat sejauh ini pada saat menyatakan kita akan masuk ke dalam fase endemi. Apa sebenarnya syarat-syarat dan parameter ataupun tolak ukur Indonesia bisa dikatakan sudah memasuki fase endemi di masalah COVID-19 ini? Kementerian Kesehatan ini mengeluarkan beberapa parameter yang menjadi penilaian. Yang pertama, penularan di masyarakat harus kurang dari 1. Kemudian angka positivity rate ini juga harus kurang dari 5%. Dan ini harus sudah sesuai dengan ambang batas yang ditentukan oleh WHO. Tentu ini harus diukur dan juga dievaluasi secara berkala. Yang ketiga, tingkat perawatan di rumah sakit, bed occupancy rate juga harus kurang dari 5%. Yang keempat adalah angka kematian. Ini juga harus kurang dari 3%. Dan yang terakhir, soal level PPKM yang harus berada pada transmisi lokal di level tingkat 1. Nah, kalau kita bandingkan sebenarnya WHO juga memiliki parameter-parameter tersendiri terkait dengan status fase endemi ini. Serupa pemirsa soal vaksinasi dan juga tingkat kematian. Apa kata perwakilan dari WHO? Nah, Michael Ryan ini merupakan Direktur Program Kedaruratan Kesehatan WHO. Pada 19 Maret ia mengatakan bahwa ia tidak percaya, dia tidak optimis kita sudah mencapai sesuatu yang mendekati situasi endemik dengan virus ini. Ini belum menjadi penyakit endemi. Jadi secara jelas ia sampaikan bahwa situasi pandemi dunia saat ini belum sampai pada tahap endemi. Kalau begitu kita lihat lagi bagaimana dengan sejarah endemi yang ada di dunia sejauh ini. Ternyata pemirsa, pandemi COVID-19 sebenarnya bukan yang pertama yang dihadapi oleh dunia. Dulu ada yang kita kenal dengan Black Death atau wabah hitam. Ini terjadi di Eropa di tahun 1300-an dan memakan sekitar 200 juta korban jiwa. Ini merupakan pandemi yang besar sekali dan terjadi di masa yang sudah tidak ada lagi generasi yang hidup pada saat itu bisa menceritakan bagaimana situasi pada saat itu hari ini. Kemudian yang biasa kita kenal dengan smallpox, cacar, memakan 56 juta jiwa. Flu Spanyol juga sama, tahun 1918, memakan 50 juta korban jiwa. HIV juga begitu, flu Hong Kong pun begitu, dan yang terakhir juga ada Ebola. Ebola di tahun 2014 ternyata juga saat ini sudah menjadi endemi dan sudah berhasil dikontrol sedemikian rupa di Afrika, hanya memakan 11.000 korban jiwa. Kalau kita bandingkan dengan pandemi COVID-19, sampai dengan hari ini sudah ada 6,2 juta jiwa yang menjadi korban dari pandemi COVID-19. Jadi sebenarnya bukan soal angkanya, tapi soal siap atau tidak masyarakatnya. Demikian fact check hari ini, saya kembalikan ke Anda, Reza. Baik, terima kasih atas pemaparan komprehensifnya Valencia Melvinsi dalam fact check.